Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Yustriawan SMSI, dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi akuntansi. Saat ini saya mengajar di semester 5 untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebagaimana Sistem Informasi Akuntansi di sini, deskripsi singkatnya yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kerangka teoritis sistem informasi akuntansi. Kemudian mata kuliah ini akan membahas konsep dan pengembangan sistem informasi akuntansi serta perancangan database dan prosedur dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya pembahasan mata kuliah ini ditekankan pada konsep formulir pencatatan dan pelaporan keuangan, selanjutnya database serta peranan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Selanjutnya capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem informasi akuntansi dan peranan teknologi informasi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep proses engineering, data processing, dan e-business. Kemudian mahasiswa nantinya menjelaskan sistem pengendalian internal terkomputerisasi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan siklus pendapatan pada perusahaan. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan siklus pengeluaran dan siklus produksi pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan siklus penggajian dan pengupahan serta siklus keuangan di setiap entitas bisnis. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan keamanan data dan audit sistem informasi terkomputerisasi. Demikian capaian pembelajaran yang nantinya akan kita capai untuk mata kuliah sistem informasi akuntansi di semester 5 ini. Mudah-mudahan mata kuliah ini nantinya dapat diterima oleh seluruh mahasiswa dan dipelajari sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awalnya. Demikian saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita untuk mata kuliah lanjutan sistem informasi akuntansi, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita untuk materi selanjutnya, saya mau memastikan bahwasanya kalian betul-betul menguasai dan memahami materi yang sudah kita sampaikan pekan yang lalu. Begitu saya mau bertanya beberapa pertanyaan terkait materi sebelumnya. Yang pertama, silakan siapa yang mau berpartisipasi, ya. Apa perbedaan antara sistem dengan prosedur? Ya, silakan. Nah, kalau sistem itu sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, Pak, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan prosedur itu suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Ya, baik, kasih pos dulu. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan ya perbedaan antara atau definisi antara sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi? Ya, silakan. Ya. Kalau sistem akuntansi itu adalah suatu formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, sedangkan sistem informasi akuntansi itu suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi untuk mengambil suatu keputusan. Ya, siapa yang setuju dengan jawabannya? Setuju.
Fokus dulu. Ya, pertanyaan selanjutnya. Yang terakhir ya, untuk memastikan bahwasanya materi sebelumnya telah benar-benar kalian pahami dan paling tidak dikuasai ya. Kenapa sistem informasi akuntansi itu harus ada di sebuah entitas atau perusahaan? Silakan. Pak. Ya. Kenapa sistem itu harus ada? Karena untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang sering rutin terjadi. Siapa yang sepakat dengan jawaban sekawannya? Sepakat. Ya, tadi terima kasih ya, tadi telah menjawab beberapa pertanyaan terkait pertemuan yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan nantinya dapat diimplementasikan dan disimpan secara utuh di dalam keseharian kalian ya. Ya, kita lanjut untuk pertemuan atau materi selanjutnya, kita membahas terkait pengendalian dan sistem informasi akuntansi ya. Nah, yang pertama, apapun ceritanya, apapun perjalanannya, namanya sebuah sistem pasti ada ancaman-ancaman yang akan menghambat atau menjadi ganjalan di kedepannya ya. Yang pertama, ancaman terkait kepada sistem informasi akuntansi adalah salah satunya kebakaran atau panas yang berlebihan. Ini force major ya, kebakaran atau panas yang berlebihan. Ini bisa mengakibatkan kepada bagaimana sistem informasi akuntansi itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, adanya banjir dan gempa bumi ya. Sekali lagi, adanya banjir dan gempa bumi atau force major ini adalah bagian dari bagaimana ketika sistem itu dijalankan, lantas kemudian dalam perjalanannya ada gempa, ya, ada gempa atau ada banjir dan seterusnya, sehingga mengakibatkan kepada perangkat-perangkat yang digunakan dalam sebuah sistem informasi akuntansi itu menjadi rusak. Nah, ini bagian dari ancaman yang nyata. Kemudian badai, angin dan perang. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, menjadi bagian dari ancaman di usia itu sendiri atau sistem informasi akuntansi itu sendiri. Ya, sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya sistem informasi akuntansi itu ada, sistem informasi akuntansi itu diciptakan guna memudahkan, melancarkan pekerjaan-pekerjaan user atau manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Oke, selanjutnya ancaman yang berikutnya adalah kesalahan pada software yang tidak berfungsi peralatannya. Ya, kesalahan pada software, artinya kesalahan ini muncul diakibatkan karena adanya beberapa software yang mengganggu aktivitas dari sistem itu sendiri. Ya, yang pertama adalah kegagalan hardware. Apa hardware? Ya, hardware itu perangkat keras. Kalau kita contohkan ini laptop, hardware-nya yang mana? Casingnya, ya kan, itu bagian dari hardware. Oke. Jadi kemudian ketika kegagalan hardware ini terjadi, maka berakibat kepada sistem informasi akuntansi itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Ya. Oke. Kemudian kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi dan gangguan dan fluktuasi listrik. Ya. Kalau tadi hardware menjadi bagian dari ancaman, tidak berjalannya sistem sebagaimana mestinya atau tidak berjalan sistem secara optimal, apalagi software yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak optimal. Ya, karena nyawanya dari sistem informasi akuntansinya adanya software. Ya, nah, jadi penggunaan aplikasi akuntansi, ya kan, penggunaan beberapa aplikasi lainnya itu menjadi bagian dari bagaimana sistem informasi akuntansi itu bekerja. Kemudian selanjutnya kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Nah, ini sistem fatal ya. Adanya kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi mengakibatkan kepada bagaimana sistem informasi akuntansi itu tidak berjalan. Biasanya kan orang menyimpan data itu di perangkat lain, misalnya flash disk, hard disk eksternal dan seterusnya ya. Nah, ini bisa berakibat fatal ketika hilang atau salah meletakkan. Oke. Kemudian kesalahan logika ya, logika artinya pada saat
jurnal, ya, dalam akuntansi logika akuntansinya itu juga bekerja. Pada salahnya akun maka outputnya juga akan jadi salah. Oke. Kemudian sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi setiap perusahaan, setiap entitas tentunya memiliki perbedaan sistem atau kebutuhan sistem. Jadi tidak bisa disamakan sistem informasi akuntansi di satu tempat dengan sistem informasi di tempat yang lainnya. Ya, makanya berbeda unsur dengan universitas atau perguruan tinggi yang lain itu tidak bisa disamakan. Jadi karena jangan pernah menyamakan sistem itu dengan sistem yang ada di perguruan tinggi yang lain. Ya, karena tidak sesuai. Jadi Pak, pertanyaannya kalau misalnya entitas atau perusahaan tidak membutuhkan sebuah sistem, bagaimana? Ya nggak mesti harus sebuah sistem, tapi paling tidak ada prosedur yang harus dijalankan dalam sebuah perusahaan atau menjalankan usahanya. Oke, selanjutnya ancaman yang keempat, ya, yaitu yang pertama adanya sabotase. Ya, siapa yang bisa menjalankan sabotase? Ya, namanya sabotase berarti tindakan yang tidak dibenarkan, misalnya merusak, menghacker dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari sabotase. Kemudian penipuan komputer, nah ini apalagi, ya, penipuan komputer. Selanjutnya penggelapan. Ya, penggelapan itu bukan berarti badannya gelap, ya. Penggelapan itu artinya di luar dari prosedur sistem yang berlaku, mereka menjalankan kesalahan atau melakukan kesalahan, ya, atau tindakan curang di dalamnya. Itu bagian dari bagaimana prosedur sistem itu bekerja, ya. Kalau yang pertemuan sebelumnya saya sudah gambarkan, ini saya gambarkan ulang, ya. Nah, jadi di sini ada data, ya kan? Data, kemudian dia diproses, oke. Nah, kemudian dia ada output. Data ini bagian dari input atau input, ya. Ini dia. Jadi ada input, kemudian diproses, kemudian ada output. Ya. Inputnya apa? Data. Kalau dalam akuntansi, data itu apa? Nah, jurnal atau transaksi. Oke. Kemudian diproses. Ya, kalau kalian belajar siklus akuntansi, ya, di akuntansi dasar ada dari transaksi, kemudian di jurnal sampai dengan kepada jurnal kembali, sudah sampai, ya, jurnal kembali. Nah, di sini prosesnya itu satu paket. Ya, jadi dia diposting ke buku besar, diproses di sini. Jadi pintu masuknya adalah jurnal. Kemudian outputnya apa? Outputnya apa? Iya, laporan. Nah, inilah output dari sistem informasi akuntansi itu ada. Ya, sistem informasi akuntansi itu diciptakan. Ya. Laporan apa? Nah, di sini dari akuntansi. Laporan keuangan. Ya, ada berapa laporan keuangan? Ayo. Ada berapa jenis laporan keuangan? Ya, silakan. Ayo. Laporan keuangan senjata. Yang lain. Ayo, silakan. Ya. Laporan laba rugi. Satu, laporan laba rugi. Dua, Perubahan modal. Laporan neraca atau posisi keuangan. Laporan neraca. Posisi keuangan. Sekarang posisi keuangan, ya, di SHK, ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Silakan. Iya. Ya, harus kas. Oke, kemudian ayo. Siapa? Belakang. Nah, satu bisa? Gak ngerti? Iya. Yang terakhir itu ada namanya cap atau catatan atas. Atas
keuangan. Nah ya, 5 laporan keuangan yang menjadi output atau luaran dari sistem informasi akuntansi yang ada dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi kesemuanya ini kalau kalian akuntansi harus dipahami dan dikuasai. Ya, oke. Dan selanjutnya, mengapa ancaman-ancaman siap meningkat? Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Ya, jadi ancaman-ancaman ini muncul dan meningkat akibatnya karena adanya peningkatan jumlah sistem klien dan seterusnya. Ya, selanjutnya oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer pertama yang terpusat. Ya, LAN ini artinya siapa tahu yang bisa menjabarkan atau melanjutkan atau memanjangkan istilahnya apa namanya? Kepanjangan dari LAN? LAN? Pernah dengar LAN ya? Pernah ya, bukan LAN tetangga sebelah ya. LAN Local Area Network. Network. Ya, LAN itu Local Area Network. Biasanya anak-anak milenial lebih paham ini ya. LAN itu Local Area Network. Jadi karena permasalahan yang ada di LAN tersebut mengikat pada ancaman-ancaman saya itu semakin meningkat. Kemudian WAN ya, ada WAN ya, memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Ya, siapa yang bisa memanjangkan LAN ini? WAN area network. Wide area network. Wide area network. Artinya jaringan ini lebih luas. Kalau ada di LAN, dia lebih cenderung kepada internal, ya di dalam saja. Sementara wide ini lebih luas jaringannya. Jadi ini menjadi bagian dari ancaman yang bisa muncul terhadap SIA yang ada di dalam sebuah perusahaan atau entitas. Oke. Selanjutnya, tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Ya, apakah definisi dari pengendalian internal itu? Yang pertama, ya, pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset. Kemudian memberikan informasi yang akurat dan andal. Selanjutnya mendorong memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ya. Jadi adanya atau munculnya pengendalian internal ini yang pertama dalam rangka bagaimana menjaga aset. Ya. Sebagaimana akuntansi itu ada karena apa? Atau kita diciptakan karena apa? Untuk menjaga aset. Aset siapa? Aset entitas, aset perusahaan, aset negara dan seterusnya. Makanya akuntansi itu ada. Ya, oke. Kemudian memberikan informasi yang akurat. Informasi yang akurat itu apa? Ya, informasi yang akuntabel salah satunya, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan juga, ya. Nah, jadi informasi yang disajikan oleh akuntansi itu adalah informasi yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang ada. Kemudian mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi. Ya, kalau kita berbicara efisiensi, ya, ada efisiensi, ada efektivitas. Kalau efisiensi itu kaitannya dengan apa? Efisiensi dengan waktu. Nah, kalau efektivitas, ayo. Efisiensi kaitannya dengan apa? Ayo, tadi ada yang jawab dengan waktu. Pertanyaannya kalau efektivitas dengan efisien dan efektif. Ya, biasanya kalau dia kaitannya efisiensi itu ada kaitannya dengan uang. Ya, uang. Kenapa? Harus lebih hemat. Nah, itulah dia. Efisiensi. Kalau efektif tadi dengan waktu. Jadi waktu yang dikerjakan itu lebih efektif. Ya. Oke, kemudian klasifikasi pengendalian internal, ya.
Prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, kemudian pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Ya, pengendalian untuk pencegahan, bagaimana sistem informasi akuntansi ini bekerja untuk mencegah berbagai macam praktik yang tidak sesuai dengan kaidah dari perusahaan. Kemudian pengendalian pemeriksaan di sini, bagaimana sistem informasi itu ada bekerja untuk memeriksa kinerja dari masing-masing departemen atau person-person yang ada di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, pengendalian korektif di sini, bagaimana sistem informasi itu bekerja dan ada untuk mengkoreksi kinerja dari masing-masing departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kemudian pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, ya. Pengendalian umum di sini, bagaimana pengendalian sistem informasi ini bekerja atau sistem informasi akuntansi ini bekerja untuk mengendalikan secara umum bagaimana kinerja dari setiap unsur yang ada di dalam sebuah perusahaan, terkhusus adalah bagian dari akuntansi itu sendiri, ya. Kemudian pengendalian aplikasi, bagaimana aplikasi yang ada di dalam sebuah perusahaan atau sistem informasi akuntansi itu bekerja sebagaimana yang sudah ditentukan, sebagaimana sudah ditetapkan, apakah dia sesuai atau tidak. Karena namanya aplikasi tetap juga buatan manusia yang tetap harus ada pengendalian dan koreksinya. Kemudian pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Nah, sementara pengendalian administrasi di sini, bagaimana sistem informasi akuntansi itu bekerja untuk bagaimana mengendalikan administrasi di dalam sebuah perusahaan, administrasi internal yang bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian pengendalian akuntansi, bagaimana sistem informasi akuntansi ini bekerja untuk melihat kinerja dari sistem akuntansi itu sendiri, ya. Nah, dan yang terakhir adalah pengendalian input, kemudian proses dan output. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, bagaimana sistem ini bekerja, sistem ini ada disebabkan karena adanya input. Di input kemudian diproses, baru ada outputnya. Output dari sistem informasi akuntansi ini adalah laporan keuangan yang jumlahnya sudah kita ketahui masing-masing bersama. Baik, tadi telah saya jelaskan beberapa materi terkait ancaman dan pengendalian dari sistem informasi akuntansi itu, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jabarkan, apa yang sudah saya jelaskan tadi dapat kalian pahami, ya, dapat kalian terima, ya. Kemudian tentunya, ya, nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan pada saat kalian bekerja dalam sebuah sistem atau pada saat kalian masuk ke dalam sistem itu sendiri. Oke, baik. Ini saya mau memastikan ini, apakah ketika saya cuap-cuap di depan, ketika saya menjelaskan tadi di depan, kalian memahami atau paling tidak mendengarkan lah, ya, apa yang sudah saya sampaikan. Bisa? Bisa. Jadi kira-kira apa salah satu dari ancaman atas sistem informasi akuntansi itu? Coba. Kehancuran karena adanya bencana atau politik, ya. Jadi ancaman itu muncul karena salah satunya adanya bencana atau politik, ya. Itu menjadi ancaman dari sistem informasi akuntansi itu sendiri, ya. Apa itu? Salah satunya adanya kebakaran atau panas yang berlebihan, kemudian banjir, ini yang tidak bisa dihindari, ya. Kalau dia politik terkait kepada kebijakan, ya, perubahan sistem yang ada pada pemerintah, itu kaitannya dengan politik, ya. Oke, kemudian ada berapa tadi ancamannya? Ada 4, ya. Nah, yang ancaman yang keempat apa? Ya, itu bagian dari tindakan disengaja. Ancaman diakibatkan karena adanya tindakan yang disengaja, ya. Yang pertama adanya sabotase, kemudian penipuan, ya.
Oke, baik, sampai di sini bisa dipahami? Ya, pekan depan kita ketemu lagi? Ya. Baik, demikian pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.